Kalau anak saya masih belum kayak saya yang harus nulis buku, bukan begitu. Ini anak kecil ya. Dibuat mindsetnya adalah supaya dia melakukan extra mile dari yang dia lakukan saat ini. Buat konten dan hasilkan income dengan strategi konten marketing. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Tadi pagi ketika saya ngobrol dengan anak-anak saya ada satu pesan buat dia sih. How to become the best of the best. Jadi banyak orang di luar sana itu ngelakuin sesuatu itu ya karena mereka harus ngelakuin itu. Kerjaan selesai. Dan saya nggak mau anak saya kayak begitu. Saya bilang ke mereka begini, kids, kalian sekarang belajar, oke? Kalian sekarang sekolah, belajar. Semuanya juga belajar. Teman-temanmu semua juga belajar. Teman les, teman karate, teman badminton, teman apapun itu, semua juga belajar hal yang sama. Nanti ujiannya juga hal yang sama. Nah, saya bilang, kayak papa nih, sekarang ketika ngejalanin digital marketing seperti ini, personal branding jadi. Everyone knows, kayak saya adalah seorang digital marketer. Ada yang bilang, inilah, saya nggak mau nyebutin ranking, saya tidak suka meranking diri sendiri. Intinya adalah saya cukup berhasil dikenal sebagai seorang digital marketing di Indonesia. Diundang ke sana kemari, speaking ke sana kemari, kemudian training company ke sana kemari, kemudian ya macam-macam lah. Nah, apa yang bisa membedakan saya dari crowd? Karena yang ngajar digital marketing juga luar biasa banyak di luar sana kan. Jadi apa sih yang bikin beda itu? Saya pengen menurunkan mindset saya ke anak saya supaya dia itu nanti punya mindset ini gitu. Jadi tidak hanya kalau dikasih kerjaan ya sudah, digital marketing berarti ngelakuin Facebook Ads. Selesai. Saya kasih contoh gini, misalnya yang bikin video kayak begini untuk seputar digital marketing, saya kira sangat banyak, luar biasa sekali. Anda cari di YouTube, I think semua kata kunci ada. Ya, jadi banyak sekali orang-orang yang akan ngisi spesifik kayak begini. Tapi saya bilang ini kan, ini termasuk tadi malam. Tadi malam ada pertanyaan yang mirip sebenarnya di List Building Mastery, di kelas saya di List Building Mastery. Gimana caranya ngebangun personal branding yang kayak saya gitu kan, pertanyaannya gitu. Jadi saya share aja. Yang pertama adalah kalau orang lain semuanya membuat video YouTube, maka saya membuat video YouTube jadi sama dong. Apa yang membedakan? Satu, saya main di quantity. Saya bikin video kayak begini setiap hari. Kuat nggak Anda ngelakuin itu setiap hari? Saya bilang, the pros do it every day. Yang profesional ngelakuinnya kayak begini. Every day, every platform. Anda cari saya di Instagram, saya posting setiap hari. Anda cari saya di mana-mana, saya posting setiap hari. Di TikTok, saya posting setiap hari. Di YouTube, saya posting setiap hari. Anda bisa nggak kayak begitu? So that's the challenge ya, posting setiap hari. Kedua adalah, saya kasih lihat nih. Show bahwa di video saya ini, maybe kebetulan karena ini pandemik dan lagi nggak kemana-mana sih, jadi saya syutingnya kayak begini. Oke. Lumayan ada lampunya, kadang-kadang saya males nyalain lampu, kadang-kadang ya nggak pakai lampu kayak begini. Tapi video saya yang lama-lama, saya ada mastermind di Thailand, saya ada mastermind di Eropa, saya ke Eropa, saya ada mastermind di Bali, saya di macam-macam. Saya naik yacht terbesar di Dubai. Jadi belakang saya, jadi kalau saya ngisi kayak begini, belakang saya menunjukkan saya kemana-mana. Nah, subconscious mind orang yang nonton itu langsung berpikir bahwa, oh, ini berarti sukses. Ya kalau nggak sukses gimana caranya punya duit untuk jalan-jalan keliling dunia? Iya kan? Nggak mungkin kan? Nah itu yang saya lakukan. Jadi the pros ngelakuin kayak begitu, sementara yang lainnya ya biasa-biasa aja. Tembok putih, gitu aja. Itu. Berikutnya apa lagi? Ini hanya untuk ngomongin personal branding di digital marketing. Yang berikutnya apa lagi? Yang berikutnya adalah saya nulis buku. Saya punya buku Content Creator Black Book. Saya punya buku List Building Black Book. Saya punya kelas training online, saya punya training offline. Semuanya ada. Saya ada internal, saya ada private coaching, saya ada company corporate training, saya ada public classes. Semuanya ada. Nah, itu semua jadi membentuk satu kesatuan. Maka saya bilang ke anak saya tadi, nah kalau kamu belajar di sekolah, kemudian teman-temanmu belajar di sekolah semuanya, apa yang membedakan kamu dengan semua temanmu nanti ketika kamu selesai sekolah dan nyari kerjaan? Dilihat semua sama. Kamu komoditas. Gak ada bedanya. So how to make you as a pro? Gimana caranya bikin kamu sebagai seorang yang profesional, baik di mindset maupun di result? Nah, saya bilang, oke, ini kan masih anak kecil banget ya, umur 8 tahun teman-teman, 8 tahun gitu. Jadi saya kasih dia gini, kan kamu setiap hari baca buku nih. Jadi papa mamanya saya dan istri saya itu nyuruh anak saya itu baca buku motivasi lah, self development. Nah itu mereka udah mulai baca. It's okay, kayak 6 halaman, 7 halaman per day. It's okay. Yang penting adalah mereka habit untuk baca itu, bukan baca novel atau komik.
Ya, mereka baca komik is oke, jarang sih. Tapi mereka sekarang lebih sering ngebaca buku motivasi self development sama mamanya langsung dimintain untuk summarize. Jadi selesai segitu, oke, summarize-nya apa? Summarize-nya apa? Nah, ini ada niatnya khusus nih, gak cuma summarize doang, tapi ketika saya sendiri aja ngomong kayak begini, ini sebenarnya kan pengalaman saya summarize jadi video yang kurang lebih 6 menit sampai 10 menit. Iya kan? Ini kan teknik summarize. Jadi kalau anak kecil nggak punya teknik summarize, nggak bisa ngajar juga nantinya. Oke, itu satu hal. Tetapi adalah saya bilang begini, kalau kamu selesai sekolah dan kamu membaca buku, let's say 1 minggu 1 buku, saya bilangnya begitu, 1 minggu 1 buku, maka dalam setahun itu kan 52 minggu tuh ya, paling nggak kamu bisa beberapa puluh buku lah selesai. Dan kalau kamu selesai kuliah nanti di umur, let's say umur 20-an, kamu udah baca berapa ratus ribu buku tuh. Maka knowledge-mu akan jauh lebih profesional daripada sekedar anak sekolah biasa. Coba tuh tanya temanmu, baca apa kemarin? Dibilang, oh baca Plant vs Zombie, baca ini. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kamu cari kerja, apakah Plant vs Zombie itu ngefek dibuat di CV-mu? Saya pernah baca Plant vs Zombie. Ngefek nggak kira-kira? Enggak, apa hubungannya? Nah, saya langsung begitu. Nah, ini mulai masuk nih. Oke, so kalau anak saya masih belum kayak saya yang harus nulis buku, bukan begitu. Ini anak kecil ya. Dibuat mindsetnya adalah supaya dia melakukan extra mile dari yang dia lakukan saat ini. Jadi sekarang Papa ngajarin kamu nih ya, suruh les coding, programming ya, coding, programming, habis itu bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dilesin lagi money literacy, entrepreneurship, diajarin semuanya kayak gini. Buat apa nih? Buat nanti kalau misalkan kamu cari kerja, lihat tuh, yang lain cuma sekolah, selesai. Sekolah les, habis itu lesnya apa? Les matematika, IPA, IPS, dan sebagainya untuk supaya lulus selesai sekolahnya. Tapi kamu beda lagi, karena kamu ditambahin sekolah hal-hal les-les yang berbeda nih. Sehingga kalau nanti di portfoliomu muncul, CV-mu muncul, ketika nyari kerja atau apapun itu, nyari kerja, ini masih pakai istilah nyari kerja, nanti saya tambahin ya. Tapi intinya adalah ketika mau kerja sama orang, yang dilihat apa tuh? Wih, ini bisa coding, bisa programming, bisa robotik, bisa macam-macam kan, bisa ini. Yang satu selesai A semua, tapi ya cuma itu doang. Pilih mana? Nah, itu kan, itu dia mulai mikir, interesting nih. Nah, kemudian terakhir kita tutup dengan istilah nyari duit. Ya, jadi saya bilang ke dia, nyari duit, emang duitmu hilang ya kalau dicari-cari? Mereka mikir, enak mana nyari duit? Orang Indonesia sering mengatakan nyari duit gitu, atau earn money, atau make money. Ini diskusinya gitu ya. Mereka bisa bilang nyari duit, find money ya. Find money, earn money. Earn money itu gimana? So kita kerja, kita dapat duit nih, earn money. Oke. Make money gimana? Ya kita make money. Bukan nyetak ya maksudnya ya. Bukan nyetak duit, tetapi adalah kita punya skill untuk make money, literally. Saya bilang, lihat nih, ketika pandemi kemarin terjadi, banyak orang kena PHK. Ketika di PHK terjadi, mereka kesulitan karena mereka nggak tahu skill apa yang bisa make money. Mereka biasa bekerja dapat duit. Yes, ya nggak ada yang salah. Ini bukan tentang benar salah. By the way, ini tentang saya ngeprogram anak saya, mindset anak saya, dan saya share di sini supaya Anda tahu. Maybe Anda butuh untuk anak Anda. Saya nggak tahu kan. Nah, yang penting adalah ini saya share untuk anak saya. Saya bilang bahwa think about this, ketika pandemi terjadi banyak PHK dan banyak orang yang lay off begitu, mereka langsung menyadari bahwa dirinya tidak bisa make money, nggak bisa. Ngapain? Mesti apply kemana? Apply kemana? Semua sepi semuanya. Begitu dilepasin sendiri, tidak punya di dirinya sebuah skill yang make money. Nah, maka dari itu, saya ngajari lagi. Nah, paling easy adalah belajar kayak saya, kayak papamu nih. Sales bisa, jualan bisa. Berarti kalau bisa sales, artinya adalah apapun bisa dijual sebenarnya. Ya kan? Jadi, mau industrinya apapun, ya bisa jualan, nggak ada masalah. Nah, yang kedua adalah digital marketing. Digital marketing, saya udah muter-muter ke sana kemari. Nah, yang paling enak adalah yang ngumpulin orangnya, dijualin, kan gitu. Saya punya skill jualan, sales. Kalau punya skill sales, artinya adalah saya bisa jualan semua barang. Berarti, yang saya butuhkan apa? Orangnya kan? Nah, list building itu kayak begitu sebenarnya. Saya ngumpulin orangnya, ketika orangnya ada, kan saya tinggal ngomong, jualan. Barangnya terserah, mau barang sendiri, mau affiliate, mau reseller, mau dropship, mau bikin brand sendiri, nggak peduli, itu barang tuh gampang. Anda nggak punya barang, nanya teman aja, lu punya barang, stop mati, gue jualin ya. Selesai, dia pasti senang hati gitu kan, jualan. Yang penting adalah orangnya ada atau enggak. Percuma punya barang tapi gak ada orangnya kan. Kalau ada orangnya gak ada barang, gampang kan. Reseller, dropship semuanya gampang. Tapi kalau gak ada orangnya, nah itu challenging. Maka dari itu, even anak saya ajarin tuh namanya list building mastery itu. Dan Anda bisa langsung belajar di listbuildingmastery.id. See you in class.